Selamat siang yang terhormat Ibu Niken Kusumuwardani, SE, MSc, AKCA, dan teman-teman yang saya kasihi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengisian SPT 1770S. Selamat mendengarkan. SPT 1770S atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Formulir 1770S merupakan formulir pelaporan pajak penghasilan atau PPh tahunan yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja serta memiliki penghasilan bruto lebih dari 60 juta per tahun. Formulir ini ditujukan bagi individu yang berstatus sebagai pegawai namun tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas. SPT 1770S berfungsi untuk melaporkan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam 1 tahun pajak, termasuk penghasilan dari pekerjaan utama, pekerjaan sampingan, dan penghasilan lain yang dikenakan pajak final maupun tidak termasuk objek pajak. Selain itu, formulir ini juga mencakup data harta, kewajiban, serta tanggungan keluarga pada akhir tahun pajak sebagai bagian dari pelaporan kondisi keuangan wajib pajak secara menyeluruh. Struktur formulir SPT 1770S terdiri dari, yang pertama, bagian induk SPT, yang memuat identitas wajib pajak dan rekapitulasi perhitungan pajak penghasilan terutang. Yang kedua ada lampiran 1, berisi rincian penghasilan neto dan pengurangan seperti biaya jabatan, iuran pensiun, serta penghitungan PPT terutang. Yang ketiga lampiran 2, yang mencatat penghasilan yang dikenakan pajak final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, serta daftar harta dan kewajiban. Dengan mengisi SPT 1770S, wajib pajak dapat mengetahui status pajaknya, apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Pelaporan ini merupakan bentuk kepatuhan administrasi pajak dan mendukung transparansi dalam sistem perpajakan di Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk pada langkah-langkah pengisian SPT 1770S. Pada lampiran 2 ini akan kita mulai dengan nama NPWP, nama wajib pajaknya juga. Nah, pada lampiran 2 ini di bagian A-nya yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, karena di soal tidak tertera maka tidak usah kita kerjakan. Dan selanjutnya pada bagian B ada harta pada akhir tahun. Dapat kita lihat di soal dan dapat kita lihat kode hartanya. Dapat kita pilih sesuai dengan yang tertera di soal. Yang pertama ada tanah dan atau bangunan, nama hartanya tanah, tahun perolehannya 2021, harga perolehannya 150 juta, keterangannya nomor sertif 130. Yang kedua tanah dan atau bangunan, nama hartanya rumah, tahun perolehannya 2005, harga perolehannya 600 juta. Keterangannya Perumahan Bukit Kencana. Yang selanjutnya mobil, nama hartanya Kijang Innova, tahun perolehannya 2009, harga perolehannya 320 juta, keterangannya BE 1214 GK. Yang selanjutnya ada mobil, nama hartanya Honda CR-V, tahun perolehannya 2014, harga perolehannya 380 juta, keterangannya B9120 KFF. Yang selanjutnya ada sepeda motor. Nama hartanya Yamaha Fiction, tahun perolehannya 2014, harga perolehannya 19 juta, keterangannya BE 2102 FD. Total harga perolehannya sebesar 1.469 juta rupiah. Apabila ada tambahan lain dapat kita klik tambah, apabila kelebihan kolomnya dapat kita hapus. Selanjutnya pada bagian C ada kewajiban atau utang pada akhir tahun. Apabila ada kewajiban atau utang yang belum dilunasi pada akhir tahun dapat kita isi pada bagian ini. Di soal tertera utang bank atau lembaga, nama pemberi pinjamannya itu Bank BRI, alamatnya dapat kita lihat pada soal, yaitu Jalan Selamat nomor 3 Kota Bandar Lampung, dan waktu pinjamannya itu 2019, jumlah pinjamannya 23.400.000. Apabila ada yang lain dapat kita tambah, dan apabila kelebihan kolomnya dapat kita hapus. Yang terakhir di bagian D ada daftar susunan anggota keluarga. Yang pertama ada Ibu Farah Dilah, tanggal lahirnya 10 Maret 1957,
NIK-nya 13.00.83.11.200.11.003. Hubungan keluarganya ibu kandung, pekerjaannya, dan ibu ini tidak bekerja. Yang selanjutnya ada anak Alif Robin, yaitu lahir tanggal 30 bulan 1 1999 dengan NIK-nya 13.00.83.11.200.21.002. Hubungan keluarganya anak kandung, pekerjaannya sedang berkuliah. Selanjutnya ada anak Giri, lahir tanggal 24 bulan 2 2003. NIK-nya 13.00.83.11.200.41.004. Hubungan keluarganya anak kandung, pekerjaannya sedang bersekolah. Lalu kita klik next. Pada lampiran 1 ini kita akan mengisi penghasilan neto dalam negeri lainnya. Karena di soal tidak tertera, maka tidak usah kita kerjakan. Yang selanjutnya, pada bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, karena pada soal tidak ada, maka tidak usah kita kerjakan juga. Dan pada bagian C ini ada daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nama pemotong atau pemungut pajaknya ada Haji Ahmad Jailani, NPWP-nya sekian, bukti pemotongannya nomornya sekian, tanggal sekian, jenis pajak yang dikenakan yaitu PPh pasal 21, jumlah PPh yang dipotong atau dipungut senilai 803.575 rupiah. Apabila ada yang lain dapat kita tambahkan. Oke, selanjutnya pada lembar ini kita akan mengisi NPWP, nama wajib pajak, pekerjaannya, dan nomor teleponnya, serta KLU-nya. Dan karena pada soal tidak tertera suaminya Ibu Farhdila, maka kita akan mengisi KK, yaitu yang bagian selanjutnya pada bagian A, yaitu penghasilan neto sebesar 83.571.500 rupiah. Selanjutnya pada bagian B, penghasilan kena pajak penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 67.500. Ini dapat kita pilih TK3. Penghasilan kena pajaknya sebesar 16.071.000 rupiah. Selanjutnya pada bagian C, itu PPh terutang sebesar 803.550 rupiah. Selanjutnya pada bagian kredit pajak dapat kita pilih nomor 13 bagian B, yaitu PPh yang lebih dipotong atau dipungut. Lalu yang selanjutnya pada bagian bawah dapat kita klik kuasa dan dapat kita isi nama lengkap serta NPWP yang tertera di soal. Selanjutnya kita submit, dan seperti SPT 1770 dapat kita upload yang diminta. Karena ini adalah latihan soal, maka kita tidak uploadnya pada DJP. Sekian pengisian SPT 1770S yang telah dilakukan oleh kelompok saya. Berikut merupakan referensi saya dalam pembuatan video langkah-langkah pengisian SPT 1770S. Sekian video penjelasan langkah-langkah pengisian SPT 1770S dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.